NIM 180303088. Di sini saya ingin menjelaskan atau mengerjakan tugas praktikum anatomi fisiologi ternak dengan dosen pengampu Ibu Tati Widiana Sari SPTMP yang ingin kami jelaskan atau kami bahas mengenai sistem digestif pada ruminansia, terutama pada kambing. Di sini saya ingin menjelaskan urutan sistem digestif pada kambing. Yang pertama itu ada mulut, yang kedua itu ada eksofagusnya, yang ketiga ada rumennya, yang keempat ada retikulnya, yang kelima ada omasumnya, dan yang ketujuh itu ada usus halus yang ini, dan yang ke-8 ada usus besar, dan yang terakhir itu ada anus. Di sini saya ingin menyampaikan bagaimana jalannya cara masuknya makanan. Yang pertama itu pakan masuk dari kerongkongan yang akan masuk langsung ke dalam rumen dan yang berfungsi sebagai gudang sementara bagi pakan yang tertelan. Pada saat ternak ruminansia beristirahat, pakan yang telah disimpan itu akan dikunyah kembali ke mulutnya, dan di dalam rumen itu pakan yang dibentuk itu menjadi gumpalan-gumpalan seperti bola kasar yang disebut itu bolus. Nah, bolus ini akan dimuntahkan kembali ke mulut. Nah, proses ini disebut dengan regurgitasi. Bolus yang akan dimuntahkan itu merupakan salah satu proses remastikasi yang kemudian itu akan ditelan kembali yang disebut dengan proses redegurgitasi. Di rumen terjadi sistem pencernaan, yaitu ada protein, polisakarida, fermentasi, dan protozoa tertentu. Studi fisiologi ternak ruminansia, rumen dan retikulum sering dipandang sebagai organ tunggal dengan sebutan retikula rumen. Nah, kapasitas rumen ini adalah 80%, retikulum 5%, omasum 7-8%, dan abomasum itu 7-8% juga. Pembagian ini terjadi dari bentuk pentingnya pada saat otot-otot sphincter yang berkontraksi. Nah, omasum disebut sebagai perut buku karena tersusun dari lipatan yang sebanyaknya itu mencapai 100 lembar. Fungsi omasum ini belum terungkap dengan jelas, tetapi pada organ tersebut terjadi beberapa penyerapan air, amonia, asam lemak terbang, dan elektrolit. Di sini saya ingin menjelaskan bakteri yang ada pada rumen. Nah, bakteri rumen ini dapat diklarifikasikan berdasarkan substrat utamanya yang digunakan karena sulit untuk mengklarifikasi berdasarkan morfologinya. Kebalikannya, protozoa diklarifikasi berdasarkan morfologi, sebab mudah dilihat berdasarkan penyebaran sifatnya. Nah, di sini ada beberapa jenis bakteri menurut Ugate 1966. Yang pertama itu ada bakteri pencernaan selulosa, yaitu Bacteroides succingentis. Nah, yang kedua itu ada bakteri pencernaan hemiselulosa, yang bakterinya itu Ruminogus sp. Nah, yang ketiga ada bakteri pencernaan pati dengan nama bakterinya Bacteroides amylipticus, dan ada Subnicotinas amyloidia, dan yang keempat itu ada bakteri pencerna gula, yaitu Lactobacillus ruminus, dan yang terakhir itu ada bakteri pencernaan protein dengan nama bakteri Bacillus licheniformis. Ini saya ingin menjelaskan protozoa yang terdapat dalam rumen. Protozoa yang di rumen itu diklarifikasi
mempunyai sila hampir di seluruh tubuhnya dan mampu mencerna karbohidrat yang fermentable. Nah, sedangkan ada oligotis yang mempunyai sila hampir di seluruh mulutnya yang mampu merombak karbohidrat yang lebih sulit untuk dicerna. Nah, hal ini dipengaruhi oleh pakannya yang sangat besar dan tidak hanya berfungsi di situ, namun pakannya ini sebagian besar terdiri dari serat atau selulosa. Enzim selulosa yang dihasilkan oleh bakteri ini tidak hanya berfungsi untuk mencerna selulosa menjadi asam lemak, tapi juga dapat menghasilkan biogas yang berupa CH4 yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif.